Kata-katanya malam itu menghancurkan segalanya. Dia bilang kami tidak selevel dan melarangku mengganggunya lagi. Aku menuruti perintahnya. Namun, saat dia datang kembali memohon cinta, dia sadar wanita yang dulu memujanya sudah mati, dibunuh oleh kesombongannya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hatiku. Jam dinding di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di atas meja makan, gulai kepala ikan kakap, makanan favorit suamiku, Mas Rama, sudah dipanaskan sebanyak 3 kali. Santannya mulai mengental, dan aroma rempah yang tadinya menggugah selera kini bercampur dengan bau dingin dari AC sentral apartemen kami. Aku menatap piring-piring keramik cantik yang kutata dengan rapi, hadiah pernikahan dari ibu 2 tahun lalu yang jarang sekali kami pakai. Hari ini adalah hari spesial. Tadi pagi, kepala sekolah mengumumkan bahwa aku terpilih sebagai guru teladan tingkat kota. Sebuah pencapaian kecil bagi sebagian orang, mungkin, tapi bagiku yang hanya seorang guru honorer, ini adalah bukti pengabdianku yang tak ternilai. Aku ingin merayakannya dengan Mas Rama. Hanya kami berdua. Suara kunci pintu digital berbunyi be panjang, membuyarkan lamunanku. Pintu terbuka, menampilkan sosok Mas Rama yang basah kuyup meski dia membawa payung. Wajahnya kusut, dasinya sudah longgar tak beraturan, dan keningnya berkerut dalam, tanda bahwa dia membawa beban pekerjaan firma hukumnya sampai ke rumah. Aku segera berdiri, menyunggingkan senyum terbaikku meski mataku terasa berat karena mengantuk. Aku mengambil handuk bersih yang sudah kusiapkan di sofa, dan berjalan mendekatinya. "Selamat malam, Mas. Macet banget ya di Sudirman?" Tanyaku lembut sambil mencoba menyeka butiran air di bahu jas mahalnya. "Aku masakin gulai kepala ikan kesukaan Mas. Kita makan dulu, ya? Sekalian aku mau cerita, hari ini aku dapat." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Mas Rama menepis tanganku dengan kasar. Gerakannya begitu tiba-tiba hingga aku terhuyung sedikit ke belakang. Handuk putih itu jatuh ke lantai marmer yang dingin. Hening menyergap seketika, hanya suara hujan yang terdengar samar dari balik jendela kaca tebal. Dia menatapku bukan dengan tatapan lelah seorang suami, melainkan dengan tatapan jijik seorang atasan kepada bawahan yang tidak kompeten. "Bisa nggak sih kamu diam?" Suaranya rendah tapi tajam, menusuk langsung ke ulu hati. Dia berjalan melewati meja makan tanpa melirik sedikit pun pada hidangan yang kusiapkan sejak sore. Dia melepaskan jasnya dan melemparnya sembarangan ke kursi. Aku terpaku, menahan napas. "Mas, aku cuma mau menyambut kamu. Aku kan istri kamu." Mas Rama berbalik badan, matanya menyalang. "Istri? Kamu pikir dengan masak dan senyum-senyum di depan pintu itu cukup? Laras, aku baru saja menyelesaikan sengketa merger perusahaan senilai triliunan rupiah. Otakku penuh. Aku capek. Dan aku pulang ke rumah cuma buat dengerin celotehan kamu tentang apa? Murid-murid SD kamu yang ingusan itu? Penghargaan receh kamu?" Dadaku sesak. Ternyata dia tahu soal penghargaan itu. Mungkin dia melihat pesan WhatsApp yang kukirimkan tadi siang, pesan yang hanya dibacanya tanpa balasan. Air mataku mulai menggenang, tapi aku berusaha menahannya. Aku tidak mau terlihat lemah. "Itu bukan penghargaan receh, Mas. Itu hasil kerja kerasku," jawabku pelan, mencoba membela sisa harga diriku. Tawa sinis keluar dari mulutnya. Tawa yang meremehkan, tawa yang dulu tidak pernah ada saat kami masih pacaran. "Kerja keras? Laras, sadar diri. Gaji kamu setahun itu cuma sebulan gajiku. Kita itu nggak selevel. Jujur saja, aku nggak percaya dulu aku merendahkan diri sampai mau menikahi kamu. Kamu tidak pernah, dan tidak akan pernah, ada di levelku." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar tepat di jantungku. Tubuhku gemetar. Selama 2 tahun pernikahan, dia memang sering bersikap dingin, tapi tidak pernah sekejam ini. Dia tidak pernah menghina asal-usulku maupun pekerjaanku seterbuka ini. Dia melangkah maju, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. "Dengar baik-baik, Laras. Mulai sekarang,
Aku yang akan menentukan kapan kita bicara atau menghabiskan waktu bersama. Berhenti mengejar-ngejarku. Berhenti cari perhatian kayak anak kecil. Urus saja hidupmu yang sederhana itu, dan biarkan aku dengan duniaku. Jangan ganggu aku kalau aku nggak minta. Setelah memuntahkan kalimat beracun itu, dia berbalik dan masuk ke ruang kerjanya, membanting pintu dengan keras hingga dinding apartemen terasa bergetar. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang luas dan mewah itu. Apartemen ini, mobil di garasi, semua memang uang dia. Tapi selama ini aku yang merawatnya, aku yang menjadikannya rumah. Namun malam ini, dia menegaskan bahwa aku hanyalah penumpang tak berkelas di istana megahnya. Aku menatap gulai kepala ikan yang kini benar-benar sudah dingin. Lemak santannya mulai membeku di permukaan, persis seperti hatiku saat ini. Aku tidak menangis meraung-raung. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Dengan tangan gemetar, aku memungut handuk di lantai, membereskan makanan yang tak tersentuh itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Aku mencuci piring dalam keheningan yang mencekam. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Bukan karena aku marah, tapi karena aku patuh. Dia bilang jangan ganggu dia. Bukan? Dia bilang dia yang menentukan kapan kami bicara. Baiklah, Mas Rama. Jika itu yang kamu inginkan, jika kamu merasa aku begitu rendah dan tidak selevel, aku akan memberimu apa yang kamu minta. Aku akan berhenti. Aku akan benar-benar berhenti menjadi istri yang kamu kenal. Di bawah selimut yang dingin, aku menatap langit-langit kamar. Rasa cinta yang dulu menggebu, rasa hormat yang selalu kujunjung tinggi untuknya, perlahan terkikis malam ini. Dia menginginkan ruang? Aku akan memberinya samudra jarak. Dia menginginkan level yang berbeda? Aku akan pastikan dia sadar bahwa di levelnya yang tinggi itu, udaranya akan sangat tipis dan sepi tanpa kehadiranku. Besok pagi, permainan akan berubah. Cahaya matahari pagi yang pucat menembus tirai kamar tamu, membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Biasanya, jam biologisku akan membangunkanku pukul 4.30 pagi. Rutinitasku selalu sama selama 2 tahun terakhir. Bangun, salat subuh, lalu menuju dapur untuk menyeduh kopi Arabica tubruk tanpa gula kesukaan Mas Rama. Setelah itu, aku akan menyiapkan setelan jas kerjanya, memilihkan dasi yang serasi, menyemir sepatunya hingga mengkilap, dan memasak sarapan sehat. Biasanya oatmeal dengan buah segar atau roti gandum panggang dengan telur setengah matang. Tapi pagi ini, aku bangun dengan perasaan hampa yang aneh. Rasa sakit dari ucapan Mas Rama semalam masih berdenyut nyeri di dada, tapi ada tekad baru yang mengeras seperti baja di dalam hatiku. Aku teringat jelas perintahnya, aku yang tentukan kapan kita bicara. Jangan ganggu aku. Baiklah, aku akan menjadi patung yang paling penurut. Aku bangun, merapikan tempat tidur kamar tamu, lalu mandi. Aku sengaja berlama-lama di bawah guyuran air hangat, membiarkan waktu yang biasanya kugunakan untuk mengurus bayi besar, itu terbuang begitu saja. Setelah mandi, aku mengenakan seragam batis guruku. Aku mematut diri di cermin, memoleskan sedikit bedak dan lipstik merah muda. Aku terlihat segar, meski mataku sedikit bengkak. Saat aku keluar dari kamar tamu pukul 6, apartemen masih sunyi. Dapur bersih dan kosong. Tidak ada aroma kopi yang biasanya memenuhi ruangan. Aku tidak menyentuh mesin kopi. Aku juga tidak berjalan ke kamar utama untuk mengambil baju kotor Mas Rama atau menyiapkan pakaian gantinya. Sebagai gantinya, aku duduk di meja makan, meminum segelas air putih sambil membaca berita di ponselku. 10 menit kemudian, pintu kamar utama terbuka. Mas Rama keluar dengan wajah bantal, rambut acak-acakan, dan hanya mengenakan celana pendek. Dia berjalan gontai menuju dapur, matanya menyipit karena silau cahaya pagi. Dia berhenti di depan mesin kopi yang mati, lalu menoleh ke arahku dengan bingung. "Kopi mana?" tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. Nada bicaranya bukan bertanya, tapi menuntut, seolah kopi itu adalah hak asasi yang harus tersedia secara ajaib. Aku tidak menoleh dari layar ponselku. Jari-jariku tetap menari di atas layar, men-scroll beranda media sosial. Aku diam. Hening. "Laras, aku tanya kopi mana? Kamu nggak dengar?" Suaranya meninggi sedikit. Aku akhirnya mengangkat wajah, menatapnya dengan ekspresi datar tanpa emosi. "Oh,
Kirain Mas Rama ngomong sama tembok. Soalnya Mas bilang kemarin, Mas yang tentukan kapan kita bicara. Karena Mas nggak bilang, mari bicara, aku anggap Mas nggak lagi ngomong sama aku. Wajah Rama memerah padam. Dia tampak kaget dengan jawabanku yang tenang namun menohok. Jangan konyol, aku butuh kopi. Kepalaku sakit. Buat sendiri, jawabku singkat, lalu kembali menatap ponsel. Mesinnya ada di situ. Kopinya di toples kaca. Airnya di galon. Mas kan pintar, lulusan luar negeri, gajinya besar, levelnya tinggi. Pasti bisa dong bikin kopi sendiri tanpa bantuan orang yang tidak selevel kayak aku. Rahangnya mengeras. Dia menatapku tak percaya. Mungkin dia mengira aku akan menangis semalaman dan pagi ini akan memohon maaf sambil menyeduhkan kopi seperti Buddha yang takut kehilangan majikannya. Tapi dia salah. Kamu mau main-main sama aku? Desisnya. Aku berdiri, merapikan rok batisku. Aku nggak main-main, Mas. Aku cuma menuruti perintah suami. Katanya aku nggak boleh ganggu. Menyiapkan kopi, nanya mau makan apa, nyiapin baju, itu kan bentuk interaksi. Aku nggak mau ganggu level Mas Rama. Permisi, aku mau berangkat kerja. Aku menyambar tasku dan berjalan menuju pintu keluar. Tunggu. Baju kerjaku mana? Kemeja putih yang biasa belum digosok. Teriaknya panik. Aku tahu persis kemeja-kemeja mahalnya masih menumpuk di keranjang laundry kotor, karena biasanya aku yang membawanya ke Binatu atau menyetrikanya sendiri setiap 2 hari sekali. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Cari saja di tumpukan cucian kotor. Atau pakai yang lain. Mas yang tentukan sendiri. Ingat, aku cuma pengganggu. Aku menutup pintu apartemen dengan lembut, meninggalkan Mas Rama yang berdiri termangu di tengah ruang tamu dengan perut lapar dan kepala pusing tanpa kafein. Saat lift membawaku turun ke lobi, jantungku berdebar kencang. Ada rasa takut yang menyelinap, takut dia akan semakin marah, takut pernikahan ini benar-benar hancur. Tapi di balik rasa takut itu, ada perasaan lain yang mekar perlahan. Rasa lega. Rasa bebas. Selama ini aku lelah berusaha menjadi sempurna untuk pria yang bahkan tidak melihatku sebagai manusia yang setara. Di lobi, Pak Ujang, satpam apartemen, menyapaku dengan ramah. Pagi, Bu Laras. Tumben sendirian? Bapak mana? Biasanya diantar sampai depan. Biasanya memang Rama akan mengantarku sampai depan gerbang kompleks apartemen sebelum dia memutar balik ke arah kantornya. Itu pun kalau dia sedang mood. Kalau tidak, aku jalan kaki ke halte. Bapak lagi sibuk di levelnya yang tinggi. Pak, jawabku sambil tersenyum misterius. Saya pesan ojek online saja hari ini. Pagi itu, di atas motor ojek yang meliuk-liuk menembus kemacetan Jakarta, aku merasakan angin menerpa wajahku. Tidak ada AC mobil mewah yang dingin, tapi udara pagi yang berdebu ini terasa lebih segar daripada udara di dalam apartemen mewah itu. Aku mengecek saldo tabunganku lewat mobile banking. Selama ini, gajiku sebagai guru honorer hampir semuanya habis untuk menutupi kebutuhan rumah tangga perintilan. Sabun, bumbu dapur, listrik, iuran lingkungan, karena Rama sering lupa memberi uang belanja bulanan tepat waktu, dan aku terlalu sungkan untuk meminta karena takut dia marah. Uang Rama yang besar itu habis untuk cicilan mobil sport, jam tangan mewah, dan gaya hidup sosialitanya. Mulai hari ini, gumamku dalam hati di balik masker, gajiku adalah milikku. Siangnya, Rama mengirim pesan singkat. Di mana kaos kaki hitamku yang baru? Aku membacanya, lalu meletakkan ponselku kembali ke dalam laci meja guru. Aku tidak membalasnya. Aku melanjutkan mengoreksi tugas matematika murid-muridku dengan perasaan tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Biarkan dia mencari kaos kakinya sendiri. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa pelayan yang selama ini dia hina. Puasa bicaraku baru saja dimulai, dan aku akan menikmatinya sampai tetes terakhir. Di rumah nanti, aku tidak akan memasak. Aku akan mampir ke warung nasi Padang langganan, membungkus makan malam lezat untuk diriku sendiri, dan memakannya dengan nikmat di depan TV. Jika Rama lapar, dia bisa memakan gengsinya sendiri. Seminggu telah berlalu dalam perang dingin yang tak terucapkan. Apartemen kami kini terasa seperti 2 planet berbeda yang kebetulan berada di orbit yang sama. Aku di kamarku,
menikmati kesendirian, sementara Mas Rama berkutat dengan kekacauan yang diciptakannya sendiri. Dan anehnya, di tengah keheningan yang mencekam di rumah, duniaku di luar justru semakin berwarna. Biasanya, jam pulang sekolah adalah waktu di mana aku terburu-buru. Bel berbunyi pukul 2 siang, dan aku akan langsung lari mengejar bus Transjakarta atau ojek online demi sampai di rumah sebelum pukul 4. Aku harus membersihkan rumah, belanja ke supermarket untuk bahan makan malam, mengangkat jemuran, dan memastikan semuanya sempurna sebelum Paduka Raja pulang. Hidupku adalah sebuah checklist tugas rumah tangga yang tak pernah habis. Tapi hari ini berbeda. Bel sekolah berbunyi, anak-anak berhamburan keluar kelas sambil berteriak riang, dan aku masih duduk santai di mejaku. Bu Ratna, guru bahasa Indonesia senior yang mejanya di sebelahku, menatapku heran. Loh, Bu Laras nggak buru-buru pulang? Tumen. Biasanya kayak dikejar setan kalau udah jam segini, canda Bu Ratna sambil membereskan buku-bukunya. Aku tersenyum, menutup laptopku perlahan. Enggak, Bu. Setannya lagi sibuk ngurusin egonya sendiri di rumah. Saya lagi free. Wah, kebetulan dong. Anak-anak guru mau ngebakso di Pak Kumis depan. Abis itu mau karaokean sejam buat ngerayain ulang tahun Pak Joko. Ikut yuk, Ras. Udah lama banget kamu nggak gabung. Dulu, aku pasti akan menolak dengan halus. Maaf Bu, suami saya nunggu di rumah. Atau, maaf Bu, harus masak. Tapi hari ini, kalimat itu terasa asing di lidahku. Boleh, Bu, ayo. Saya juga lagi pengen banget makan bakso yang pedas. Jawabku antusias. Sore itu menjadi sore paling menyenangkan yang pernah kualami selama bertahun-tahun. Kami makan bakso sepuasnya, tertawa mendengar lelucon Pak Joko, lalu lanjut karaoke di sebuah tempat hiburan keluarga di dekat sekolah. Aku menyanyikan lagu, Bintang Kehidupan, dengan penuh penghayatan, seolah liriknya mewakili jeritan hatiku. Teman-teman bertepuk tangan heboh. Aku tertawa lepas, benar-benar lepas, hingga perutku sakit. Aku lupa kapan terakhir kali aku tertawa seperti ini. Mungkin sebelum aku menikah dengan Rama. Di sela-sela tawa itu, aku menyadari sesuatu. Aku punya kehidupan. Aku punya teman-teman yang menghargaiku apa adanya, yang tidak peduli berapa gajiku atau seberapa levelku. Di mata mereka, aku adalah Laras yang asyik, teman yang baik, dan guru yang berdedikasi. Kenapa selama ini aku mengecilkan duniaku hanya untuk muat di dalam kotak sempit yang dibuat Rama? Sepulang dari karaoke, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah galeri seni kecil di daerah Kemang. Dulu, sebelum menikah, aku hobi melukis. Tapi Rama pernah bilang, bau cat minyak itu bikin pusing. Lagian ngapain sih buang waktu coret-coret kanvas? Nggak produktif. Jadi, aku berhenti. Alat lukisku tersimpan berdebu di gudang. Hari ini, aku mendaftar kelas melukis batik untuk akhir pekan. Biaya pendaftarannya lumayan, sekitar Rp500.000. Dulu aku akan berpikir 1000 kali mengeluarkan uang segitu untuk diriku sendiri, lebih baik ditabung buat beli kemeja kerja Rama yang harganya jutaan itu. Tapi sekarang, aku menggesek kartu debitku tanpa ragu. Ini uangku, hakku, kebahagiaanku. Saat aku sampai di apartemen pukul 8 malam, suasana gelap gulita menyambutku. Hanya cahaya lampu dari ruang tengah yang menyala suram. Di sana, Rama duduk di sofa, menatap layar TV yang menayangkan berita saham, tapi tatapannya kosong. Di meja di hadapannya ada kotak pizza yang sudah terbuka dan botol air mineral. Dia masih memakai baju kantor yang sama dengan kemarin, kemeja biru muda yang kini terlihat sangat kusut karena dia lupa membawanya ke laundry. Mendengar langkahku, dia menoleh cepat. Matanya menyiratkan campuran antara kemarahan dan kelegaan karena melihatku pulang. Dari mana saja kamu? Tanyanya ketus. Jam segini baru pulang. Nggak masak? Aku lapar, terpaksa beli junk food lagi. Aku meletakkan tasku di meja konsol, lalu melepas sepatuku dengan santai. Loh, kan Mas Rama yang bilang, urus hidupmu sendiri, biarkan aku dengan duniaku. Ya aku lagi ngurus hidupku, Mas. Tadi aku makan bakso sama teman-teman, terus daftar les melukis. Les melukis? Rama berdiri, suaranya meninggi. Kamu buang-buang duit buat hal nggak penting.
sementara suami kamu di sini makan pizza dingin? Di mana otak kamu, Laras? Aku menatapnya tajam. Uang siapa yang aku pakai? Uangku sendiri. Dari gaji, receh, yang Mas hina itu. Mas kan kaya, levelnya tinggi, masa beli makanan sehat aja nggak mampu? Pesen catering diet dong, Mas. Kan mampu. Rama terdiam, wajahnya merah padam. Dia tampak ingin membalas, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Mungkin karena dia sadar, secara teknis aku tidak melanggar satupun perintahnya. Aku tidak mengganggunya. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya hidup. Malam itu, di kamar tamu, aku membuka laptopku lagi. Bukan untuk membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi untuk mencari informasi lain. Di layar browserku terpampang situs sebuah firma hukum keluarga. Aku mulai membaca artikel tentang prosedur perceraian, pembagian harta gonogini, dan hak istri. Lalu, aku membuka aplikasi mobile banking dan mulai memindahkan dana darurat yang selama ini kusimpan di rekening bersama ke rekening pribadiku yang lama. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa kos-kosan sederhana jika sewaktu-waktu aku diusir. Ini adalah kemerdekaan kecilku. Langkah-langkah semut yang perlahan membawaku keluar dari bayang-bayang raksasa yang sombong itu. Aku tidak tahu kapan perang dingin ini akan berakhir, tapi satu hal yang pasti, Laras yang penurut dan naif itu sudah tidak ada lagi. Apartemen kami yang dulunya dipuji teman-teman Rama sebagai contoh hunian minimalis modern yang sempurna, kini lebih mirip kapal pecah. Lantai marmer putih itu kini berdebu dan penuh bercak noda kopi yang tumpah dan tidak dilap dengan benar. Tumpukan koran dan majalah berserakan di ruang tamu. Tapi yang paling parah adalah area servis. Keranjang cucian sudah meluap, memuntahkan pakaian kotor ke lantai. Rama, sang eksekutif muda yang selalu tampil klimis, mulai terlihat seperti orang yang sedang depresi. Pagi ini, drama terjadi lagi. Aku sedang menyantap roti gandumku di meja makan sambil membaca buku, ketika Rama keluar dari kamar dengan panik. Dia hanya memakai celana bahan hitam dan kaos dalam putih. Laras, kemeja putihku yang Armani mana? Teriaknya frustrasi. Aku ada meeting sama klien penting jam 9. Aku cari di lemari nggak ada. Aku menunjuk ke arah tumpukan gunung pakaian kotor di sudut ruangan dengan daguku, tanpa mengalihkan pandangan dari buku. Mungkin ada di sana, di lapisan Pleistosen bawah. Kamu gila ya? Rama berlari ke tumpukan itu, mengaduk-aduk pakaian kotor dengan jijik. Dia menarik kemeja yang dimaksud. Kemeja itu kumal, bau keringat, dan ada noda saus di bagian kerahnya. Lihat ini, gimana aku bisa pakai ini? Kenapa nggak dicuci? Mesin cucinya nggak rusak kok. Mas, jawabku tenang. Tombolnya masih berfungsi. Deterjennya ada di rak atas. Mas cuma perlu pencet tombol, start. Simple. Anak SD muridku aja bisa. Itu tugas kamu. Bentaknya, wajahnya putus asa. Kamu istri macam apa sih? Aku menutup buku dengan keras, hingga menimbulkan suara bam yang menggema. Aku menatapnya dingin. Istri yang tidak selevel denganmu, Mas. Ingat, istri yang merendahkan derajatmu. Jadi wajar dong kalau pelayanannya juga rendah. Kalau Mas mau pelayanan bintang 5, silakan sewa asisten rumah tangga profesional. Oh iya, Mas kan pelit kalau soal urusan rumah, mana mau bayar art. Maunya gratisan dari istri. Rama ternganga. Serangan balikku telak mengenai egonya. Dia membanting kemeja kotor itu ke lantai, lalu dengan marah menyambar jas kerjanya dan mengenakannya langsung di atas kaos dalam. Dia terlihat konyol. Jas mahal dengan kaos dalam oblong. Awas kamu ya, Laras, ancamnya sambil menunjuk wajahku, tapi jarinya gemetar. Kamu bakal nyesel bikin aku kayak gini. Dia pergi tanpa sarapan lagi. Aku mendengar suara mobilnya menderu keluar garasi dengan kasar. Siangnya, aku mendapat kabar dari Mbak Susi, resepsionis di kantor Rama yang kebetulan teman satu pengajian ibuku. Mbak Laras, Mas Rama kenapa ya? Tadi dimarahin Pak Bos di depan anak-anak magang. Katanya laporannya banyak typo dan dia telat masuk meeting. Terus penampilannya, maaf ya Mbak, agak berantakan. Bau rokoknya nyengat banget. Aku membaca pesan itu dengan senyum miris.
Selama ini, akulah editor bayangannya. Setiap malam, saat dia tidur, aku sering mengecek draft laporannya, memperbaiki ejaan, merapikan format, dan memastikan semuanya sempurna. Aku juga yang selalu menyemprotkan parfum Jo Malone ke jasnya, dan menyelipkan permen mint di sakunya agar dia selalu segar. Dia pikir itu semua terjadi secara ajaib? Dia pikir dia sesempurna itu tanpa campur tanganku? Sore harinya, Rama pulang lebih awal. Wajahnya pucat pasi, tangannya memegangi perut. Asam lambungnya kambuh. Dulu, jika melihat dia begini, aku akan panik. Aku akan segera membuatkan bubur halus, memijat punggungnya dengan minyak kayu putih, dan menyuapinya obat. Dia terhuyung masuk, langsung merebahkan diri di sofa panjang. "Laras obat mak mana?" rintihnya pelan. Egonya runtuh oleh rasa sakit fisik. Aku sedang menonton TV, tayangan komedi situasi. Aku menoleh sebentar. Di kotak obat, Mas. Di laci dapur paling atas. "Tolong ambilin sakit banget," pintanya, suaranya melemah. Hatiku berdesir. Naluri merawatku ingin sekali bangkit. Kaki kananku sudah hampir melangkah. Tapi kemudian terngiang lagi suaranya, "Jujur saja, aku tidak percaya aku pernah merendahkan diri sampai mau menikahi kamu." Rasa kasihan itu lenyap, digantikan oleh ketegasan. Jika aku membantunya sekarang, dia akan berpikir dia bisa menginjakku lagi nanti setelah sembuh. Pola ini harus diputus. "Maaf, Mas. Lagi seru nih filmnya," jawabku datar. "Jalan ke dapur cuma 5 meter kok." "Nggak jauh. Mas pasti bisa. Semangat ya." Rama menatapku dengan tatapan tak percaya yang bercampur rasa sakit. Matanya berkaca-kaca. Dia mungkin baru menyadari bahwa wanita yang dulu akan melakukan apa saja untuknya, kini benar-benar telah menjadi orang asing. Dengan susah payah, dia merangkak bangun, berjalan tertatih-tatih menuju dapur sambil memegangi perutnya. Aku menaikkan volume TV, menutupi suara rintihan dan denting gelas dari dapur. Kejam? Mungkin. Tapi dia yang mengajariku untuk menjadi dingin. Dia guru terbaikku dalam hal ini. Dan hari ini, muridnya telah melampaui gurunya. Keruntuhan sang eksekutif muda telah dimulai, bukan karena serangan musuh dari luar, tapi karena dia kehilangan fondasi rumahnya sendiri. Aku. Matahari Jakarta siang itu terasa membakar kulit. Jam dinding di ruang guru menunjukkan pukul 12 siang, waktunya bel pulang sekolah berbunyi. Suara riuh rendah ratusan murid SD yang berhamburan keluar kelas seketika memenuhi udara, bercampur dengan suara klakson jemputan dan teriakan pedagang jajanan di depan gerbang. Aku baru saja selesai merapikan tumpukan buku tugas murid-muridku di meja piket lobi, bersiap untuk menunggu ojek online yang sudah kupesan. Pak Udin, satpam sekolah kami yang ramah dan berkumis tebal, sedang sibuk mengatur lalu lintas di depan gerbang. Suasana begitu hidup, kontras dengan hatiku yang belakangan ini terasa kebas. Namun, kekebasan itu terusik ketika sebuah mobil sedan hitam mewah, yang sangat kucenal, memaksa masuk ke area drop-off sekolah, membelah kerumunan orang tua murid dengan arogan. Klaksonnya berbunyi panjang, membuat beberapa anak terkejut dan menyingkir. Itu mobil Mas Rama. Jantungku berdegup kencang, bukan karena rindu, melainkan karena firasat buruk. Mobil itu berhenti tepat di depan lobi. Pintu pengemudi terbuka, dan keluarlah sosok yang membuatku menahan napas. Mas Rama terlihat kacau. Kemejanya yang kusut dikeluarkan dari celana, dasinya miring, dan rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan tertiup angin panas. Yang lebih mengejutkan, di tangannya dia menggenggam sebuah buket bunga mawar merah yang sangat besar, mungkin berisi 50 tangkai, yang terlihat sangat mencolok dan norak di lingkungan sekolah sederhana ini. Dia berjalan tergesa-gesa menuju lobi, matanya liar mencari-cari. Saat tatapan kami bertemu, dia langsung melangkah lebar ke arahku. Guru-guru lain, termasuk kepala sekolah yang kebetulan sedang lewat, berhenti dan memperhatikan. Orang tua murid mulai berbisik-bisik. "Laras," panggilnya, suaranya serak namun cukup keras untuk menarik perhatian seluruh lobi. Aku berdiri tegak, memeluk buku planerku di dada sebagai tameng. Aku tidak tersenyum. "Ada apa, Mas? Kenapa kesini? Ini tempat kerjaku." Rama berhenti tepat di hadapanku, menyodorkan bunga itu dengan gerakan kaku. Napasnya terengah-engah.
Kita perlu bicara. Sekarang. Aku nggak tahan lagi, Laras. Rumah berantakan, hidupku kacau. Kamu harus pulang dan selesaikan semua ini. Kata-katanya terdengar seperti permohonan yang dibungkus dengan perintah. Dia tidak meminta maaf, dia hanya mengeluh tentang ketidaknyamanannya. Terima kasih bunganya, kataku datar tanpa mengambil buket itu. Tapi Mas lupa? Mas sendiri yang bilang 2 minggu lalu, aku yang akan menentukan kapan kita bicara. Nah, sekarang Mas mau bicara? Sayangnya, aku sedang tidak bisa. Aku sedang kerja. Tolong jangan bikin keributan di tempat kerja saya yang tidak selevel ini. Wajah Rama memerah, campuran antara malu dan marah. Dia sadar semua mata tertuju padanya. Beberapa guru muda di belakangku mulai kasak-kusuk. Rama mencoba merendahkan suaranya, mendekatkan wajahnya padaku. Jangan bikin malu aku di sini, Laras. Aku suamimu. Aku sudah jauh-jauh datang ke sini, bawa bunga mahal ini, merendahkan egoku buat jemput kamu. Harusnya kamu bersyukur. Pulang sekarang, masakin aku, urus rumah, dan kita lupakan masalah kemarin. Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Lupakan? Mas pikir kata-kata Mas yang bilang aku, rendahan, dan tidak selevel, itu bisa dihapus pakai bunga mawar? Mas, luka di hati nggak bisa diobati kayak nambal ban bocor. Dan soal pulang maaf, aku sibuk. Aku punya kehidupan sendiri sekarang, sesuai perintah Mas. Kamu istri durhaka. Bentaknya tiba-tiba, kesabarannya habis. Dia membanting buket bunga indah itu ke lantai keramik lobi. Kelopak mawar merah berhamburan, hancur terinjak sepatunya sendiri. Suara bentakan itu membuat suasana lobi hening seketika. Anak-anak kecil memandang kami dengan takut. Pak Udin segera berlari mendekat. Maaf Pak, ada masalah apa ini? Tolong jangan teriak-teriak di lingkungan sekolah. Bapak menakuti murid-murid. Rama menoleh ke arah Pak Udin dengan tatapan meremehkan. Jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga saya dengan istri saya. Kamu cuma satpam, minggir. Cukup, Mas, teriakku, kali ini suaraku yang meninggi. Rasa maluku sudah hilang, digantikan oleh amarah yang dingin. Aku melangkah maju, menatap matanya tajam. Mas lihat sekeliling Mas. Mas datang ke sini, merusak ketenangan tempat kerjaku, menghina rekan kerjaku, dan membentakku di depan umum. Inikah perilaku orang yang katanya level tinggi? Inikah kelakuan pengacara elit lulusan luar negeri? Maaf Mas, tapi di mataku saat ini, Mas terlihat sangat menyedihkan. Lebih rendah daripada sampah mawar yang Mas buang itu. Rama ternganga. Dia seolah ditampar oleh kenyataan. Dia melihat sekeliling, melihat tatapan jijik dari ibu-ibu orang tua murid, tatapan marah dari rekan-rekan guruku, dan tatapan takut dari murid-muridku. Egonya yang besar itu seketika menciut di bawah sorotan moral orang banyak. Laras aku. Suaranya gemetar, kehilangan tenaga. Pergi, Mas, usirku tegas. Sebelum Pak Udin memanggil polisi karena membuat keributan. Pergi dan urus, level, Mas yang berharga itu sendirian. Rama mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Wajahnya pucat. Dia sadar dia telah kalah telak. Dia tidak mendapatkan wanita penurut yang dia harapkan, dia justru menemukan tembok baja yang tak tertembus. Tanpa kata-kata lagi, dia berbalik badan, berjalan cepat kembali ke mobil mewahnya dengan kepala tertunduk, meninggalkan kelopak mawar yang berserakan sebagai saksi bisu kehancuran harga dirinya. Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang hendak jatuh. Bukan air mata sedih, tapi air mata sisa adrenalin. Bu Ratna segera merangkul bahuku. Kamu nggak apa-apa, Ras? Aku mengangguk pelan, memaksakan senyum pada teman-temanku. Aku nggak apa-apa, Bu. Justru, aku merasa sangat lega. Sekarang aku tahu, aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Sore itu, di lobi sekolah yang mulai sepi, aku memungut sisa-sisa bunga mawar itu dan membuangnya ke tempat sampah. Simbol cinta yang dipaksakan itu sudah tidak ada harganya lagi bagiku. Sudah saatnya aku membersihkan hidupku, sama seperti aku membersihkan lantai lobi ini. Langit sore Jakarta berubah menjadi kelabu,
awan mendung menggantung berat seolah menahan beban air yang siap tumpah. Hujan gerimis mulai turun membasahi kaca taksi online yang kutumpangi. Di bagasi mobil, hanya ada 2 koper besar dan 1 kardus berisi buku-buku serta peralatan melukisku. Itulah seluruh hidupku yang kubawa pergi dari apartemen mewah Rama. Keputusan untuk pindah bukan impulsif. Sejak seminggu lalu, diam-diam aku sudah survei tempat tinggal. Aku menemukan sebuah kos eksklusif di daerah Cilandak, tidak jauh dari sekolah. Tempatnya nyaman, bersih, ada kamar mandi dalam, keamanan 24 jam, dan yang terpenting, tenang. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tuntutan untuk menjadi pelayan, tidak ada tatapan merendahkan. Siang tadi, setelah insiden di sekolah, aku tidak pulang ke apartemen. Aku langsung menuju kos baruku. Namun, aku menyewa jasa pindahan profesional untuk mengambil barang-barangku di apartemen saat Rama masih di kantor. Aku memberikan kode akses pintu digital kepada mereka lewat telepon. Salah satu keuntungan teknologi yang dulu Rama banggakan, kini mempermudah kepergianku. Aku meminta mereka hanya mengambil pakaianku, buku-bukuku, dan alat masak pribadiku yang kubeli dengan gajiku sendiri. Sisanya, perhiasan pemberian Rama, baju-baju mahal yang dia belikan agar aku tampil pantas mendampinginya di pesta kantor, semua kutinggalkan. Aku tidak membawa sehelai benang pun yang berasal dari uangnya. Taksi berhenti di depan gerbang kos yang asri. Halamannya penuh tanaman hijau, membuat udara terasa lebih sejuk. Bapak penjaga kos menyambutku dengan ramah, membantuku menurunkan koper. Saat aku membuka pintu kamar nomor 12 itu, aroma pewangi ruangan lavender menyapaku. Kamarnya tidak seluas kamar mandi utama di apartemen Rama, tapi ini adalah istanaku. Kasur single bed yang rapi, meja kerja kecil menghadap jendela, dan lemari kayu sederhana. Aku duduk di tepi kasur, mendengarkan suara rintik hujan yang semakin deras di luar. Rasanya melankolis, tapi sekaligus sangat melegakan. Dadaku terasa lapang. Aku mengeluarkan ponselku. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Rama sejak sore tadi. Aku tidak mengangkat satupun. Sebagai gantinya, aku mengetik sebuah pesan singkat. Pesan yang mungkin akan menjadi penutup bab kehidupanku bersamanya. Mas Rama, barang-barangku sudah kubawa. Kunci akses cadangan sudah kutinggalkan di meja dapur. Jangan cari aku. Aku menuruti permintaan Mas untuk pergi dari level Mas. Surat gugatan cerai akan dikirimkan pengacaraku minggu depan. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan belajarlah menghargai orang lain. Selamat tinggal. Tekan kirim. Aku membayangkan apa yang terjadi di seberang sana, di apartemen mewah di Menteng itu. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Rama pasti baru pulang. Dia akan masuk ke apartemen yang gelap dan sunyi. Tidak ada aroma masakan. Dia mungkin akan memanggil namaku, berharap aku sudah pulang dan insiden di sekolah tadi siang hanya mimpi buruk. Dia akan menyalakan lampu, dan melihat kehampaan itu. Di meja makan, yang biasanya penuh dengan hidangan lezat buatanku, kini hanya ada lapisan debu tipis dan amplop coklat besar yang sengaja diletakkan jasa pindahan sesuai instruksiku. Di dalamnya bukan surat cinta, melainkan salinan draft gugatan cerai dari pengadilan agama yang sudah kusiapkan bersama pengacara tantenya muridku. Di atas amplop itu, cincin kawinku tergeletak dingin. Cincin emas putih bertahta berlian yang dulu dia pasangkan di jariku dengan janji sehidup semati, kini kulepaskan karena dia sendiri yang mengingkari maknanya. Rama akan berjalan ke kamar tidur. Dia akan membuka lemari pakaianku dan menemukannya kosong melompong. Gantungan baju yang berderet kosong akan mengejeknya. Tidak ada lagi daster batik kesukaanku, tidak ada lagi seragam kerjaku. Hanya tersisa gaun-gaun pesta mewah pemberiannya yang tergantung kaku, seperti hantu masa lalu. Aku bisa membayangkan dia terduduk lemas di lantai, di antara kemewahan yang kini terasa mencekik. Dia sendirian. Benar-benar sendirian dengan egonya. Uangnya tidak bisa memeluknya malam ini. Status sosialnya tidak bisa membuatkan teh hangat untuknya. Dan, levelnya yang tinggi itu, kini hanyalah sebuah menara gading yang sepi tanpa penghuni. Di kamar kosku yang mungil, aku mulai membongkar koper. Aku menata buku-buku pelajaran di rak. Aku meletakkan bingkai foto ibu dan ayah di meja. Aku menggantung lukisan batik pertamaku di dinding. Ruangan ini perlahan mulai terasa hangat.
Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Bukan panggilan telepon, tapi notifikasi pesan masuk dari Rama. Laras, tolong pulang. Aku nggak bisa nemuin sikat gigi cadangan. Aku lapar. Aku minta maaf. Jangan kayak gini. Aku membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Bahkan dalam permintaan maafnya pun, dia masih membicarakan kebutuhannya sendiri. Sikat gigi, rasa lapar. Dia tidak bertanya bagaimana perasaanmu, atau apakah kamu baik-baik saja. Dia hanya merindukan pelayannya, bukan istrinya. Aku mematikan ponselku. Malam ini, aku akan tidur nyenyak. Hujan di luar sana seolah membasuh jejak-jejak kakiku yang pernah melangkah di jalan yang salah. Besok pagi, aku akan bangun sebagai Laras yang baru. Laras yang tidak perlu mengejar siapapun, karena dia sudah sampai di tujuannya sendiri. Ketenangan hati. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu terasa dingin dan kaku. Dinding-dindingnya dicat warna krem pucat, seolah sengaja dibuat untuk menyerap segala emosi meledak-ledak yang sering terjadi di dalamnya. Aku duduk di bangku tunggu koridor yang keras, meremas ujung rok batikku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut kehilangan Rama, tapi karena aku benci konfrontasi. Aku benci keributan. Namun, aku sadar, ini adalah badai terakhir yang harus kutembus sebelum sampai ke pantai yang tenang. Di sampingku, duduk Tante Rina, pengacaraku yang juga tante dari salah satu muridku. Beliau adalah wanita parubaya yang tegas, dengan kacamata berbingkai tebal dan sorot mata yang tajam setajam silet. Tante Rina menepuk punggung tanganku pelan. Tenang saja, Ras. Kamu di pihak yang benar. Kita punya bukti, kita punya fakta. Jangan biarkan dia mengintimidasi kamu dengan suara keras atau jas mahalnya itu. Di sini, di depan hukum, semua orang sama tingginya. Bisik Tante Rina menenangkan. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu pantofel yang berat menggema di lorong. Aku menoleh. Rama datang. Dia datang sendirian, tanpa pengacara. Tentu saja. Kesombongannya pasti membuatnya berpikir dia bisa menangani ini sendiri. Lagi pula, dia sarjana hukum lulusan luar negeri, pengacara korporat di SCBD. Baginya, pengadilan agama mungkin hanya tempat bermain anak kecil dibandingkan meja perundingan merger perusahaan internasional yang biasa dia hadapi. Namun, penampilannya menceritakan kisah yang berbeda. Jas Armani abu-abunya terlihat agak longgar di badannya yang menyusut. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu jelas, seolah dia tidak tidur berhari-hari. Rambutnya disisir rapi, tapi terlihat berminyak. Dia berusaha berjalan tegak, membusungkan dada, tapi aura kelelahan menguar kuat darinya. Saat dia melihatku, matanya berkilat. Ada kemarahan di sana, tapi juga ada keputusasaan yang coba dia tutupi dengan arogansi. Dia berjalan mendekat, lalu berdiri menjulang di hadapanku tanpa menyapa Tante Rina. Kamu benar-benar nekat ya, Laras, desisnya rendah. Menyeret urusan rumah tangga kita ke tempat memalukan ini. Kamu nggak mikir reputasiku? Kalau klienku tahu aku digugat cerai istri yang cuma guru honorer, mau ditaruh di mana mukaku? Aku mendongak, menatapnya tenang. Dulu, aku akan menunduk takut. Tapi hari ini, aku merasa dia tidak lagi terlihat seperti raksasa. Dia hanya laki-laki lelah yang kesepian. Mas sendiri yang bilang kita nggak selevel. Jadi, aku cuma memformalkan status itu secara hukum. Biar Mas bisa cari wanita yang selevel, dan aku bisa hidup tenang di levelku yang rendah ini, jawabku datar. Bapak Rama, potong Tante Rina tegas sebelum Rama sempat membalas. Tolong jaga sikap. Kita bicara di dalam ruang mediasi, bukan di lorong. Rama mendengus sinis, melirik Tante Rina dengan tatapan meremehkan. Oh, jadi ini pengacara kampung yang kamu sewa? Berapa kamu bayar dia, Laras? Pakai uang belanja bulan lalu? Kami tidak menjawab. Pintu ruang mediasi terbuka. Seorang petugas memanggil nama kami. Di dalam ruangan berukuran 3x4 meter itu, seorang hakim mediator berusia lanjut sudah menunggu. Beliau tersenyum ramah, mencoba mencairkan suasana yang tegang. Kami duduk berhadapan di meja bundar. Proses mediasi dimulai dengan nasihat standar. Hakim meminta kami memikirkan kembali keputusan ini, mengingat masa-masa indah, dan saling memaafkan.
Rama mendengarkan dengan wajah bosan, mengetuk-ngetukkan jari mahalnya di meja. Pak Hakim, sela Rama tiba-tiba, memotong kalimat Hakim. Saya sebenarnya tidak mau cerai. Istri saya ini cuma sedang emosi sesaat. Biasalah, perempuan. Dia nggak sadar kalau hidupnya itu bergantung 100% sama saya. Tanpa saya, dia mau makan apa? Gajinya sebagai guru itu cuma cukup buat beli bensin mobil saya seminggu. Saya tulang punggung keluarga. Saya yang kasih dia apartemen mewah, hidup enak. Saya cuma mau dia pulang, sadar diri, dan jalankan kewajibannya sebagai istri. Itu saja. Hakim menoleh padaku. Bagaimana, Ibu Laras? Suami ibu berjanji akan tetap menafkahi. Apakah tidak bisa dipertimbangkan? Aku menarik napas panjang, lalu membuka map yang disodorkan Tante Rina. Maaf, Pak Hakim. Ada yang perlu saya luruskan. Mas Rama bilang saya bergantung padanya? Bahwa dia tulang punggung yang menopang kemewahan kami? Itu bohong besar. Rama tertawa mengejek. Halah, jangan ngarang drama. Tante Rina mengambil alih. Dia mengeluarkan lembaran-lembaran rekening koran dan tagihan kartu kredit yang sudah kami cetak. Dia meletakkannya di hadapan Hakim, dan menyodorkan salinannya ke hadapan Rama. Pak Rama, kata Tante Rina dengan suara tenang namun mematikan. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, apartemen di Menteng itu statusnya masih KPA, kredit pemilikan apartemen, dan sudah menunggak 2 bulan. Mobil BMW Bapak, leasingnya juga macet. Dan ini, Tante Rina menunjuk barisan angka merah di kertas itu. Ini adalah tagihan kartu kredit Bapak. Limitnya 500 juta, dan sudah over limit. Isinya tagihan hiburan malam, belanja barang branded, dan jam tangan mewah. Wajah Rama pucat pasi. Dia menyambar kertas itu dengan tangan gemetar. Dari mana kalian dapat ini? Ini privasi, bentaknya panik. Rekening bersama, Mas, jawabku kalem. Mas lupa? Mas sendiri yang suruh aku urus semua pembayaran karena Mas terlalu sibuk untuk urusan receh. Jadi aku punya akses ke semua mutasi rekening. Aku melanjutkan, menatap Hakim mediator yang kini menyimak dengan serius. Pak Hakim, selama 2 tahun pernikahan, gaji Mas Rama yang besar itu habis untuk membayar cicilan utang gaya hidupnya sendiri. Untuk makan sehari-hari, bayar listrik, air, iuran lingkungan, bahkan bensin mobilnya, itu semua pakai gaji saya dan tabungan saya sebelum menikah. Saya yang menutupi lubang yang dia gali. Saya bukan parasit seperti yang dia tuduhkan. Sayalah yang selama ini menjaga agar kapal kami tidak tenggelam. Ruangan hening. Hanya terdengar suara dengungan AC. Rama terdiam 1000 bahasa. Rahasianya, borok keuangan yang dia tutupi dengan jas mentereng dan sikap arogan, kini telanjang di atas meja mediasi. Citranya sebagai eksekutif muda yang sukses hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Mas bilang aku nggak selevel? Tanyaku pelan, suaraku bergetar menahan emosi. Benar, Mas. Kita memang nggak selevel. Aku hidup sesuai kemampuanku. Aku tidak punya utang, dan aku tidur nyenyak setiap malam. Sementara Mas hidup dalam kepalsuan, gali lubang tutup lubang, dan menindas istri sendiri demi merasa hebat. Level kedewasaan kita jauh berbeda. Rama menunduk. Tangan yang tadi mengetuk meja dengan sombong kini terkepal erat di pangkuannya. Dia tidak berani menatap mataku, apalagi menatap Hakim. Jadi, tanya Hakim mediator dengan nada yang kini terdengar lebih tegas dan tidak lagi berpihak pada Rama. Apakah mediasi ini bisa dilanjutkan ke arah perdamaian? Tidak, Pak, jawabku tegas. Saya sudah selesai membiayai gengsi suami saya. Saya mau cerai. Rama mengangkat wajahnya sedikit. Matanya merah. Kalau kamu cerai sama aku, Laras, aku pastikan kamu nggak dapat apa-apa. Harta gono gini, apartemen, mobil, semua atas namaku. Ancamnya, tapi suaranya terdengar kopong, tanpa tenaga. Ambil saja, Mas, jawabku ringan, seolah membuang beban berat dari pundakku. Ambil apartemen yang nunggak itu. Ambil mobil yang leasingnya macet itu. Ambil semua utang-utang kartu kredit Mas. Itu semua, harta, Mas. Kan? Saya nggak butuh.
Saya cuma butuh kebebasan saya kembali. Palu tak kasat mata seolah diketuk. Mediasi hari itu berakhir dengan kegagalan total untuk berdamai, tapi menjadi kemenangan telak bagi mentalitasku. Saat kami keluar dari ruangan, Rama tidak lagi berjalan tegak. Bahunya merosot. Dia berjalan gontai meninggalkan pengadilan tanpa menoleh lagi padaku. Dia tampak kecil. Sangat kecil. Aku menyadari satu hal. Selama ini, bukan aku yang butuh dia. Dialah yang butuh aku. Sebagai manajer keuangannya, sebagai pelayannya, sebagai samsak egonya. Dan sekarang, dia kehilangan semuanya. Aku berjalan keluar gedung pengadilan disambut cahaya matahari Jakarta yang terik. Tante Rina merangkulku. Kamu hebat, Ras. Sekarang, mari kita makan soto Betawi. Saya yang traktir. Aku tersenyum lebar. Soto Betawi terdengar jauh lebih lezat daripada gulai kepala ikan dingin di meja makan yang sepi. Minggu pagi di Jakarta adalah waktu yang istimewa. Jalan Jenderal Sudirman yang biasanya dipadati kendaraan bermotor yang memuntahkan asap, berubah menjadi lautan manusia yang berolahraga. Car Free Day, CFD, selalu punya energi yang menular. Langit biru cerah membentang tanpa awan, memantulkan cahaya matahari di gedung-gedung pencakar langit. Aku berlari kecil menyusuri aspal di dekat bundaran Hai. Napasku teratur, langkah kakiku ringan. Aku mengenakan kaos jersey komunitas lari baruku yang berwarna oranye cerah, lengkap dengan kacamata hitam sport. Keringat membasahi pelipisku, tapi rasanya segar. Banyak hal yang berubah dalam setengah tahun ini. Setelah putusan cerai diketuk 3 bulan lalu, hidupku melesat naik seperti roket yang dilepaskan dari pemberatnya. Tanpa beban emosional dan finansial mengurus, bayi besar, bernama Rama, aku bisa fokus total pada karirku. Yayasan tempatku mengajar melihat dedikasiku. Bulan lalu, aku resmi dilantik menjadi kepala sekolah SD. Gajiku naik, tentu saja, tapi yang lebih berharga adalah rasa percaya diriku yang pulih sepenuhnya. Aku sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan yang asri di pinggiran Jakarta Selatan, yang halamannya kupenuhi dengan pot-pot tanaman dan lukisan-lukisan karyaku sendiri. Aku bahkan sudah mulai menjual beberapa lukisan batikku secara online dan laku keras. Ternyata, hobi yang dulu dibilang ramah, tidak produktif, itu kini menjadi sumber penghasilan tambahan yang menyenangkan. Ayo Bu Kepsek, jangan melamun, nanti kesandung. Teriak Pak Doni, salah satu teman komunitas lari, membuyarkan lamunanku. Kami tertawa bersama. Kami berhenti sejenak di dekat patung Jenderal Sudirman untuk minum air mineral. Aku membuka tutup botolku, menikmati dinginnya air yang membasahi tenggorokan. Mataku menyapu pemandangan sekitar. Ada keluarga yang bersepeda, pasangan muda yang berjalan santai, dan sekelompok remaja yang berlatih dance. Semua tampak bahagia. Namun, mataku tiba-tiba terpaku pada satu sosok di seberang jalan, di dekat trotoar yang agak sepi. Seorang pria duduk di pinggir trotoar beton, memegang botol air mineral murah. Dia mengenakan kaos polo yang kerahnya sudah agak melar dan celana training yang terlihat kusam. Tubuhnya terlihat lebih kurus, tapi perutnya agak buncit, tanda pola makan yang tidak sehat. Rambutnya yang dulu selalu dipangkas rapi di barbershop mahal, kini terlihat agak gondrong dan tidak terawat. Itu Rama. Jantungku berdesir, tapi anehnya, tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa benci. Yang ada hanya rasa kaget bercampur sedikit rasa iba. Iba seperti melihat orang asing yang sedang kemalangan. Dari kabar burung yang kudengar lewat Mbak Susi, resepsionis kantor lamanya, hidup Rama terjun bebas pasca perceraian kami. Performanya di kantor hancur berantakan karena dia tidak bisa fokus. Dia sering telat, sering sakit-sakitan karena mak kronisnya tidak ada yang mengurus, dan emosinya yang tidak stabil membuat klien-klien besar kabur. Akhirnya, firma hukum elit itu memecatnya 3 bulan lalu. Apartemen mewahnya disita bank. Mobil BMW-nya ditarik leasing. Sekarang, kabarnya dia tinggal di kos-kosan sempit dan bekerja freelance menangani kasus-kasus kecil dengan bayaran yang jauh dari standar, levelnya dulu. Tanpa sengaja, Rama menoleh ke arahku. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik. Tatapan kami bertemu di tengah hiruk-pikuk ribuan orang Jakarta. Aku bisa melihat matanya membelalak. Dia melihatku, laras yang segar, bugar, tertawa bahagia dikelilingi teman-teman,
dan terlihat bersinar. Sementara dia melihat dirinya sendiri, duduk sendirian di pinggir jalan, kusut, dan kalah. Ada sorot kerinduan di matanya. Mungkin juga penyesalan. Dia tampak bergerak sedikit, seolah ingin berdiri dan memanggilku. Mungkin dia berharap aku akan berhenti, menghampirinya, menanyakan kabarnya, dan mungkin memberinya kesempatan kedua karena rasa kasihan. Dulu, Laras yang lama pasti akan melakukan itu. Laras yang lama tidak tega melihat orang menderita. Tapi aku bukan Laras yang lama. Aku tidak memalingkan wajah. Aku tetap menatapnya, lalu mengangguk kecil. Sebuah anggukan sopan, singkat, dan berjarak. Anggukan yang kita berikan pada orang asing yang tak sengaja bertatapan mata di halte bus. Hanya itu. Aku kembali menoleh ke depan, ke arah teman-temanku yang sudah mulai berlari lagi. Ayo, Ras, lanjut sampai Monas, ajak temanku. Yuk, jawabku bersemangat. Aku kembali berlari, meninggalkan Rama di belakang. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak perlu tahu apakah dia membalas anggukanku, atau apakah dia menangis di sana. Itu bukan lagi urusanku. Itu bukan lagi duniaku. Saat angin menerpa wajahku, aku teringat kembali kata-katanya malam itu, kamu tidak pernah, dan tidak akan pernah, selevel denganku. Aku tersenyum sendiri sambil memacu langkahku. Dia benar. Dia sangat benar. Kami memang tidak selevel. Levelku adalah kedamaian, kemandirian, dan kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran. Sementara levelnya, biarlah dia yang merenungkannya sendiri di trotoar panas itu. Langit Jakarta di atasku begitu biru, begitu luas, dan begitu cerah. Aku menghirup napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Cerita tentang Rama hanyalah satu bab gelap dalam buku kehidupanku yang tebal, dan sekarang, aku sedang menulis bab baru yang penuh warna. Dan tinta pena ini, sepenuhnya ada di tanganku. Seminggu setelah pertemuan tak sengaja di Car Free Day, sebuah paket datang ke rumah kontrakanku. Tidak ada nama pengirim yang jelas. Hanya tertulis, dari seseorang yang pernah tidak tahu diri, di pojok kanan atas. Kurir ojek online menyerahkannya saat aku sedang menyiram tanaman di sore hari. Kotak itu dibungkus kertas coklat sederhana, sedikit penyok di ujungnya. Perasaanku tidak enak, tapi rasa penasaran manusiawi memaksaku membawanya masuk ke ruang tamu. Aku membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah kotak sepatu tua, kotak sepatu loafers mahal merek Italia yang dulu kubelikan untuk Rama sebagai hadiah ulang tahun pertamanya setelah kami menikah. Dulu, dia marah saat menerimanya karena warnanya kurang coklat sedikit. Di dalam kotak itu, ada tumpukan barang-barang kecil. Foto-foto pernikahan kami yang sudah dilepas dari bingkainya. Sebuah jam tangan murah yang pernah kuhadiahkan saat kami masih pacaran, sebelum dia menjadi pengacara sombong. Dan selembar kertas HVS yang ditulis tangan dengan tinta hitam yang tintanya agak luntur di beberapa bagian, seperti terkena tetesan air. Aku duduk di sofa, menarik napas panjang, lalu mulai membaca surat itu. Laras. Minggu lalu aku melihatmu di Sudirman. Kamu terlihat hidup. Sesuatu yang sudah lama hilang dari wajahku. Aku menulis ini bukan untuk memintamu kembali. Aku tahu, bahkan 1000 mawar pun tidak akan bisa membawamu pulang setelah apa yang aku lakukan di sekolahmu dulu. Aku cuma mau bilang, kamu benar. Aku sombong. Aku merasa paling tinggi hanya karena punya kartu nama dengan jabatan mentereng dan mobil cicilan. Sekarang, aku sendirian di kamar kos sempit di daerah Mampang. AC-nya sering mati. Tetangga kamarku berisik. Makananku setiap hari nasi warteg bungkus. Dan setiap kali aku makan sendiri, aku ingat gulai kepala ikan buatanmu yang kubuang malam itu. Rasanya pahit. Laras. Penyesalan ini rasanya pahit sekali. Ternyata, level itu bukan tentang gaji atau jabatan. Level itu tentang siapa yang tetap berdiri tegak saat badai datang. Kamu berdiri tegak, sementara aku hancur berantakan. Maafkan aku yang pernah merendahkanmu. Ternyata, akulah yang tidak pernah selevel dengan kebaikan hatimu. Berbahagialah. Doaku menyertaimu. Rama. Aku meletakkan surat itu di atas meja. Aneh. Dulu, aku mungkin akan menangis terseduh-seduh membaca permintaan maaf setulus ini. Aku mungkin akan luluh. Tapi hari ini, hatiku tenang.
Datar. Seperti membaca cerita sedih di koran tentang orang asing. Rasa sakitnya sudah sembuh, dan cintanya sudah mati. Permintaan maaf ini berguna untuk ketenangan jiwanya. Tapi bagiku, ini hanya penutup buku yang sudah lama tamat. Siapa yang kirim paket? Ras? Suara bariton yang lembut terdengar dari arah pintu depan. Aku menoleh dan tersenyum. Mas Arya berdiri di sana, masih mengenakan kemeja batiknya sepulang dari praktik di rumah sakit. Di tangannya, dia menenteng 2 kantong plastik. Satu berisi martabak manis keju susu kesukaanku, satu lagi berisi buah-buahan untuk kami buat jus nanti malam. Mas Arya adalah dokter spesialis anak yang kukenal lewat kegiatan sosial sekolah 3 bulan lalu. Dia mapan, cerdas, dan dihormati banyak orang. Tapi dia tidak pernah bicara soal level. Dia lebih suka bicara soal resep masakan, soal tanaman hias, dan soal masa depan murid-muridku. Mobilnya sederhana, jam tangannya biasa saja, tapi hatinya seluas samudra. Oh, ini cuma paket dari masa lalu, Mas, jawabku jujur sambil memasukkan kembali surat dan barang-barang itu ke dalam kotak sepatu. Mas Arya mendekat, duduk di sampingku. Dia melirik kotak itu sekilas, tapi tidak mendesak untuk melihat isinya. Dia paham. Kedewasaannya membuatku merasa aman. Masa lalu yang sudah selesai, tanyanya lembut sambil mengusap kepalaku. Sangat selesai, jawabku mantap. Mas mau martabaknya dipotong sekarang? Nanti saja. Aku bawa sesuatu buat kamu. Mas Arya merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna krem dengan tinta emas. Itu adalah contoh cetak undangan pernikahan kami yang baru saja selesai didesain. Coba dicek lagi, namanya sudah benar belum? Gelarnya perlu dicantumkan semua enggak? Tanya Mas Arya rendah hati. Padahal gelarnya berderet panjang, tapi dia bersikeras di undangan hanya ingin ditulis nama panggilan kami saja supaya terasa kekeluargaan. Aku mengambil undangan itu. Mengusap nama kami yang bersanding sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sudah sempurna, Mas, kataku sambil menatap matanya. Nggak perlu gelar. Yang penting nama kita ada di satu halaman yang sama. Aku melirik kotak sepatu tua berisi kenangan Rama di sudut meja, lalu beralih menatap martabak manis dan undangan pernikahan di tanganku. Perbandingannya begitu kontras. Yang satu berisi penyesalan dan ego yang hancur, yang satu berisi harapan dan kesederhanaan yang nyata. Sore itu, aku membawa kotak sepatu tua itu ke tempat sampah di depan rumah. Aku membuangnya tanpa menoleh lagi. Rama benar tentang satu hal, dia yang menentukan kapan kami bicara. Dan hari ini, aku menentukan bahwa kami tidak akan pernah bicara lagi. Karena aku sibuk. Sibuk bahagia dengan seseorang yang mengerti bahwa dalam pernikahan, tidak ada level-levelan. Yang ada hanyalah 2 orang yang saling menggenggam tangan, berjalan beriringan menuju rumah yang hangat. Langit sore Jakarta berubah menjadi jingga keemasan. Indah sekali,